teman-teman yang terhormat, saya menyambut Anda. Nama saya Ognev Alexei, Ekosistem SEO, EGU. Hari ini adalah webinar lainnya. Kita akan membahas rencana untuk beberapa bulan ke depan tentang hasil kerja 2 bulan pertama tahun ini. Mereka benar-benar mengesankan di semua bidang. Kita terus bergerak dengan kecepatan yang sama, dengan tempo yang sama yang kita capai di akhir tahun 2024, dan kita akan membahas arah utama. Kegiatan yang telah ditetapkan pada webinar terakhir tahun lalu, tentu saja kita akan membahas topik pembelian kembali, dan yang seperti yang dijanjikan, kita akan membahas program validator salon. Karena proyek ini sangat menarik dengan permintaan besar untuk beberapa perubahan, peningkatan kondisi, dan peningkatan aksesibilitas. Namun, saya akan mencoba menetapkan beberapa posisi. Namun sebenarnya bagi mereka yang ingin mendalami lebih dalam, seperti yang Anda tahu, mungkin ingin mendengar lebih banyak detail dari saya dan mungkin mengatakan lebih banyak informasi beberapa posisi perusahaan mengenai pembentukan jaringan validator dari satu blockchain ke yang lain, bagaimana kita bisa menggunakannya dari sudut pandang teknis secara keseluruhan. Untuk apa arah ini bagi kita, saya pikir itu juga akan berguna. Dari mana? Sebaiknya kita mulai membahas ini. Ya, berdasarkan tujuan utama yang kami tetapkan untuk tahun 2025, kami memasukinya dengan sangat positif, dengan harapan yang menyenangkan, dengan perasaan menyenangkan dari ulang tahun kelima perusahaan. Dan penyelesaian yang kuat di tahun 2024, dan rencana besar untuk pada dasarnya siklus perkembangan perusahaan berikutnya. Karena model dana ventura, model crowdfunding ditambah dengan dana ventura, tentu saja melebihi semua harapan, tidak hanya dari tim, tetapi juga dari mereka yang mengikuti kami dengan cara apapun pengguna produk, investor produk, dan mitra teknologi. Jadi, model peluncuran perusahaan IT yang tidak konvensional ini dan perkembangan jangka panjang yang sukses itu menarik perhatian, dan kami menerima ulasan yang sangat positif ya, bahwa sebenarnya kita semua sangat hebat bahwa kami memilih format perkembangan seperti ini karena pengguna terus bertambah dan pasar dari berbagai negara langsung. Dari berbagai negara tercakup, secara umum model kompleks, model besar yang secara bersamaan berkembang ke semua arah. Dan di beberapa tempat, sedikit lebih cepat, di tempat lain sedikit lebih besar, tetapi tetap menarik semua yang lain bersamanya. Oleh karena itu, jelas bahwa keputusan diambil untuk terus mengembangkannya, model ini. Dan sebenarnya tujuan yang kami tetapkan untuk tahun 25, mari kita coba membicarakannya sedikit, dan sesuai dengan itu apalagi yang terjadi di tahun 24 dan apa yang juga perlu dipertimbangkan dan bagaimana. Saya akan mencoba menyampaikan pandangan saya tentang hal ini. Di awal tahun kami melihat perubahan situasi politik yang memberlakukan batasan tertentu pada seluruh dunia, terutama pada perusahaan kami. Oleh karena itu, sekarang kita melihat bahwa sikap terhadap IT, terhadap mata uang kripto, struktur kunci seperti Amerika Serikat, SEC, dengan kedatangan presiden baru sangat meningkat. Yang perlu diperhatikan adalah di sana secara langsung partisipasi Presiden Amerika Serikat dalam peluncuran tokennya sendiri. Bagaimanapun pandangan Anda tentang hal ini, apapun yang kita katakan tentang itu sekarang, apakah saya menganggapnya keren atau tidak, tapi intinya bukan itu. Intinya adalah bahwa ini terjadi dan ini menunjukkan pertama-tama perhatian yang sudah jelas ya, seperti lihatlah semua ke sini. Di sini sesuatu sedang terjadi, bahkan Presiden terbaru Amerika Serikat mengatakan bahwa kita harus melihat ke sini. Apa yang bisa kita simpulkan? Salah satu dari banyak kesimpulan yang bisa diambil, perhatian tertarik dan dengan cara yang cukup mengejutkan, tidak biasa, sebenarnya metode yang tidak ada, yang mengharapkan. Oleh karena itu, mungkin dalam banyak hal kita harus belajar, dan sebenarnya kita juga akan mencoba mengejutkan Anda tahun ini, ya, dengan beberapa solusi yang lebih berani, mungkin solusi teknologi yang lebih berani, beberapa di sana penawaran investasi secara umum,
kita berorientasi pada pasar dan berusaha bertindak, termasuk dengan lebih cepat. Di sini, mari kita secara bertahap, beralih, ke tujuan. Jelas, tahun ini seperti yang telah kami nyatakan akan menjadi tahun yang penting bagi perusahaan dalam beberapa bidang. Ini adalah bidang hukum. Ya, kami sekarang menyelesaikan proses reorganisasi, kami sekarang menyelesaikan proses pemilihan yurisdiksi, dan seperti yang direncanakan, pada kuartal pertama kedua, prosedur ini akan selesai dan kami akan memilih yurisdiksi. Kami akan melakukan semua pembakaran tambahan yang diperlukan di sana, beberapa hal lain yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Dan sesuai dengan itu, tugas kami adalah untuk tampil dalam struktur hukum baru semaksimal mungkin legal dan dapat dipahami oleh semua orang. Ya, artinya tidak hanya sejarah crowdfunding kami, tidak hanya sejarah Ventura kami, karena sangat penting uang apa yang kami menginvestasikan dana, artinya seberapa besar mereka di sana, karena di sana dapat menerimanya seperti startup dan sebagainya. Artinya semua ini akan memungkinkan kita untuk pertama melakukan investasi yang lebih tinggi, menjalin kemitraan yang lebih tinggi lagi. Jadi karena bagian hukum sangat penting dan tentu saja akan memungkinkan untuk mendapatkan lisensi perbankan kripto. Ini mungkin untuk perusahaan induk, mungkin untuk proyek-proyek terpisah. Pada awalnya seperti Ervia Bank, Ervia Marketplace, tapi saya pikir kita akan membahasnya sedikit nanti. Karena pengembangan produk-produk ini juga, namun ini adalah salah satu arah terpenting. Tahun ini, karena tren ini semakin masuk ke dalam kehidupan kita, dan sebenarnya peristiwa di pasar ini menunjukkan bahwa kita melakukan hal yang benar, memilih jalan yang tepat, mari kita sedikit mempercepat. Karena aset yang ditokenisasi semakin banyak, mereka semakin didukung oleh aset nyata dunia, ini termasuk stablecoin, beberapa logam mulia, dan obligasi nasional tertentu, dan sebagainya. Pasar berkembang, model bank RWA kami bersama dengan marketplace menunjukkan kelangsungan hidupnya, dan sesuai dengan itu, pengembangan ekosistem ini juga merupakan arah besar yang berpotensi dengan komponen keuangan ya, yang sangat menarik. Karena jelasnya produk perbankan, produk dalam bentuk marketplace yang menyediakan berbagai layanan, mereka seolah-olah populer, akan terus populer, dan saling memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, memperoleh lisensi perbankan dan lisensi kripto agar pekerjaan dapat dibangun pada tingkat yang lebih serius dan memungkinkan untuk menarik likuiditas. Memungkinkan untuk menarik, sebenarnya bukan dari penyedia likuiditas retail yang menggunakan deposito dan seterusnya, tetapi likuiditas profesional yang ada dalam jangka panjang. Dan dalam volume yang lebih besar, dan seolah-olah. Tetapi sebenarnya di sana dengan kondisi lain dan secara umum banyak hal. Oleh karena itu proses ini juga berjalan dan sebenarnya tidak terpisahkan dari bagian hukum tersebut secara keseluruhan. Mungkin jika berbicara dengan kata-kata sederhana, dengan hasil yang lebih atau kurang final, kami akan berbagi pada bulan Maret dan April, tetapi tentu saja hingga saat itu kami mengadakan banyak konsultasi. Namun secara paralel, saya tidak tahu apakah bisa dibicarakan sekarang, tetapi jelas sebenarnya akan ada sesuatu yang mengejutkan, baik bagi investor lama kami, yang bersama kami sejak tahun 2019, maupun yang baru, yang sekarang perlahan-lahan datang dan menjadi pengguna. Sebenarnya ekosistem kami memiliki paralel yang sangat menarik. Saya secara berkala melakukan ini untuk diri saya sendiri sekarang. Di bulan Desember, ya seperti kita kembali ke tahun 2019, tempat kami, ada semacam video di mana kami menonton webinar pertama kami. Sekarang kita kembali ke tahun 2019, di bulan Desember. Saat itu mereka diluncurkan penjualan. Sekarang mereka diluncurkan kembali. Ekosistem telah melalui siklus. Dan kembali ke momen awal. Sekarang ada banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Untuk memulai ini, tetapi kami melakukannya pada tingkat yang lebih serius, ya, dan sisi hukum telah dikerjakan, produk-produk sudah solid, dan teknologi.
Nah, dan tentunya kami melihat bahwa pasar mendukung kami, ya, dan di sini juga agen AI. Tren yang kami kembangkan bersama dengan Antipad, ya, dan ini juga salah satu tujuan tahun ini, ya, untuk memastikan bahwa kapitalisasi ekosistem Antipad melebihi lebih dari $8 juta. Dan pekerjaan di sana sudah dilakukan secara aktif. Ya, jika Anda ingat tujuan berikutnya adalah membangun tim tingkat tinggi, kami telah memperkuat secara signifikan sejak Desember tahun lalu, namun datang spesialis baru dan juga dengan tingkat internasional, dengan resume yang lebih besar dan sebenarnya bergabung dengan kami dan begitu secara serius memperkuat arah Antipad. Kami sekarang sedang menyelesaikan, jelas kami membutuhkan lebih banyak spesialis dalam proyek R&D karena mereka telah melalui tahap awal peluncuran hipotesis diuji. Seperti bisnis apapun, semakin cepat Anda menguji hipotesis, semakin cepat Anda mempertemukan produk dengan pasar. Semakin sedikit biaya yang akan Anda keluarkan untuk menciptakan produk yang tidak dibutuhkan oleh siapapun. Kami telah memeriksa semuanya tahun lalu, jadi tahun ini kami dengan jelas memahami apa yang dibutuhkan, memperkuat ini, dan membangun tim tingkat tinggi itu benar-benar sangat penting. Oleh karena itu, sekarang jika berbicara tentang ini, pekerjaan juga sedang dilakukan. Dan menyentuh topik Antipeda, ya, yaitu terlintas di pikiran saat webinar. Sebelumnya yang kami adakan dengan Aidar, di mana sebenarnya topik AI dibahas. Nah, di sini sepertinya jelas. Satu lagi keuntungan atau dari sisi pasar bagi kita, bahwa teman-teman pasar melihat ke arah agen AI, teknologi sudah siap, teknologi sudah sebenarnya memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dan dinamis dalam hal ini. Masyarakat tampaknya sudah siap di setiap ponsel atau di setiap bot. Ada berbagai macam format kecerdasan buatan. Di mana-mana bisa berinteraksi dengan ChatGPT dan sebagainya. Dan kemudian kemunculan perusahaan DeepSeek. Namun secara umum sedikit mengubah aturan permainan karena seolah-olah sebelumnya ketika kami memulai, saya juga mengingat tahun 1920, tetapi saat itu diperlukan sejumlah besar usaha dengan sangat banyak spesialis dan sumber daya, waktu untuk menyalin suara. Sekarang ini dilakukan, tetapi di sana musik liris. Hanya dalam beberapa menit, dengan kualitas yang sangat baik, dan saat itu kami merasa bahwa mungkin untuk berhasil di bidang ini kami membutuhkan sangat banyak sumber daya, uang, dan waktu. Mari kita coba fokus pada hal yang membutuhkan lebih sedikit biaya, ya, tetapi dengan munculnya uang lebih cepat, kami tentu saja memusatkan perhatian pada blockchain dan hasilnya menunjukkan bahwa kami benar-benar membuat pilihan yang tepat. Dan ya seperti yang dikatakan oleh Peter dan dalam penyertaan sebelumnya, di penyertaan musim panas, ketika pada akhir tahun lalu dan musim panas dia memberikan pidato yang menarik ketika sekarang. Jadi kami memiliki semacam merek, AA, dan reputasi dalam pengembangan blockchain serta tingkat kemitraan yang tinggi berkat dana pengembangan proyek. Dan sekarang sepertinya masuk akal dan seolah-olah terbuka untuk masuk ke pemain di bidang kecerdasan buatan. Oleh karena itu kami akan menguji hipotesis dan pengembangan kami di bidang kecerdasan buatan di pasar tahun ini. Jadi perhatikan jelas audience DJ, tetapi sebenarnya salah satu yang pertama akan terlibat dengan semua ini di sini. Saya memberikan contoh dari tahun 2019 ketika kami mengumpulkan audiens komunitas. Sekarang tugas yang sama kira-kira ada dan mungkin akan muncul sesuatu yang besar atau kecil, tetapi sedikit lebih banyak bagaimana mengatakannya, sesuatu yang sederhana. Karena audiens sekarang di sana tidak langsung ingin memahami hal-hal yang rumit. Sekarang saya sedang berbicara dengan Anda. Secara umum saya menyebutkan beberapa istilah dan beberapa peristiwa masa lalu, menyebutkan webinar sebelumnya. Jadi pada dasarnya saya sedang berbicara dengan Anda seolah-olah Anda adalah orang-orang yang sudah lama bersama kami. Apakah webinar ini mampu? Apakah pembicaraan ini dapat menarik perhatian audiens baru dan dapat dimengerti oleh mereka? Menarik minat.
Mungkin tidak, karena memang tidak terjadi. Artinya kita tidak melihat beberapa keinginan besar dari orang-orang di dunia modern, untuk memahami hal-hal teknis yang rumit. Mungkin ini adalah sesuatu yang baik dan buruk. Ya, saya namun kita melihat bahwa ada keinginan untuk mendalami apa yang mengesankan Anda, pada apa yang, memungkinkan Anda, menarik perhatian Anda, dan di sana sedikit lebih dari sesuatu yang lain, ya, dan pada saat itulah minat muncul. Jika semuanya dilakukan dengan benar, Anda masuk ke dalam suatu lingkungan dan mengembangkan minat Anda di sana. Beberapa orang melihat peluang dalam mempelajari pasar, mempelajari teknologi baru, tetapi sentuhan pertama harus semudah mungkin. Oleh karena itu, kami akan fokus pada hal ini tahun ini dan dalam beberapa bulan mendatang untuk melihat manifestasi pertama ini, dan mungkin akan berubah. Format komunikasi tertentu antara saya dan audiens. Webinar seperti ini jelas akan tetap ada, tetapi akan ada tambahan sesuatu yang lain yang memungkinkan, bagi mereka yang baru bergabung dengan perusahaan melihat kami bukan sebagai sekelompok orang pintar yang berbicara dengan kata-kata serius, tetapi juga sesuatu yang manusiawi. Saya ingatkan bahwa, ini Pak, mungkin adalah tujuan utama dan misi ekosistem DGU untuk menjadikan manusia sebagai penerima manfaat utama dari penggunaan teknologi modern. Nah, setidaknya kita harus menjadi dengan wajah yang manusiawi dan ramah agar orang ingin berkomunikasi dengan kita. Dalam membangun kontak dengan audiens baru, kita harus memulai dari apa yang menarik bagi mereka. Oleh karena itu, berkat, termasuk pengembangan kami, berkat termasuk analitik prediktif, layanan rekomendasi, di mana kami sedikit memahami secara kasar. Kami mendapatkan rekomendasi seperti itu dari secara umum. Ini adalah kecerdasan buatan. Jika berbicara dengan kata-kata sederhana, mari kita bergerak. Mungkin lebih jauh artinya merangkum. Yang telah disebutkan sebelumnya, kita bekerja sesuai dengan arah yang ditetapkan, yaitu pada akhir tahun mereka ditetapkan. Sebenarnya sesuai rencana, kita menjalankannya secara berurutan dari sisi hukum, sisi bisnis, dan sesuai dengan itu. Dan sisi CAR. Artinya, kami mengembangkan produk bisnis, dan tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan. Kami mengembangkan bagian hukum untuk memiliki posisi yang lebih kuat di pasar ini. Kami mengembangkan sebenarnya tim. Karena tanpa tim, beberapa keputusan yang rumit, solusi yang tidak standar, dan secara keseluruhan, pencapaian tujuan ini bukan hanya untuk saat ini, kemungkinan besar itu tidak akan mungkin. Karena orang adalah yang paling penting, mari kita lanjutkan. Salah satu topik penting tersebut, minggu lalu, dan sekali lagi secara berurutan, topik minggu lalu adalah pembelian kembali yang telah dipresentasikan di antarmuka akun pribadi, di mana Anda dapat menerima sebenarnya tawaran yang diberikan perusahaan kepada Anda dan menjual 100% dari portofolio Anda. Dan pembelian kembali ini adalah yang pertama, ini adalah peristiwa bersejarah. Tetapi di sana tugas utama dari pihak perusahaan adalah memberikan kesempatan kepada semua orang yang tertarik, kepada semua orang yang mengalami perubahan, perasaan atau bahan kimia, situasi hidup atau hal lainnya. Kami sebenarnya membuat penawaran ini berfokus pada memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk keluar dari ekosistem. Jelas, ini tidak benar. Untuk mengatakan bahwa bagi kami ini adalah jalan keluar di tengah jalan, tetapi mungkin ada yang membutuhkannya. Dan sesuai dengan itu, ada permintaan dari audiens dari berbagai negara. Nah, ini secara organik dan pada waktu yang tepat bertemu dengan kepentingan perusahaan dan biar memenuhi permintaan audiens. Oleh karena itu, kami mengumumkannya pada bulan Desember. Kami memberikan waktu yang cukup lebih dari sebulan agar semua orang mengetahuinya dan semua aplikasi dapat diajukan. Kemudian sekitar 1,5 bulan kami mengaturnya dengan benar, menyusun atau menghitung, dan sesuai dengan itu kursus ditawarkan hingga koridor di mana ada keuntungan. Put sedih maksudnya bikin
Tidak hanya mengembalikan uang, kami mengembalikannya dengan keuntungan, dan sesuai dengan itu, koridor yang awalnya kami tentukan tetap terjaga, yaitu dari 10 hingga 200% dalam rentang ini, keuntungan telah dihitung. Jadi, penawaran dengan mempertimbangkan keuntungan. Dan apa sebenarnya itu? Nah, kami secara berkala berkomunikasi dengan rekan-rekan di pasar, menceritakan kami memutuskan untuk mengadakan acara seperti ini, memberikan kepada investor awal kesempatan untuk keluar dan bahkan dengan keuntungan. Mereka melihat kami dengan heran, "Mengapa kalian melakukan ini? Kami memiliki posisi hidup seperti ini. Kami percaya bahwa ini benar, ini perlu, ya mungkin ya kalian melakukan hal yang benar, ya kalian benar-benar memperhatikan investor awal karena jika bisa di suatu tempat, ya kalian memperhatikan bagaimana perkembangan startup teknologi besar yang sangat terkenal di kalangan masyarakat di sana, dan itu benar-benar startup teknologi besar. Mungkin lebih banyak salah bicara, maksudnya makanan, bahkan Tesla, beberapa perusahaan besar yang dulunya adalah startup selama 8-10 tahun. Atau lebih, sama sekali tidak ada pembicaraan tentang keuntungan, bukan tentang dividen, bukan tentang pembelian kembali, di sana semuanya berubah 8 kali. Maksud saya, kami mempelajari semuanya dengan detail. Mungkin kami bahkan akan mengadakan webinar tentang topik ini. Tetapi saya hanya ingin berbicara kepada Anda, ya, ini adalah posisi yang tidak biasa dari perusahaan dan itu didasarkan pada posisi yang adil dan manusiawi yang selalu kami tunjukkan. Jadi, sekarang saya akan mencoba, dan yang paling penting bagi perusahaan adalah kesempatan melepaskan audiens yang ada untuk permintaan ini, audiens paling awal, dan sesuai dengan itu, mendapatkan kembali saham das perusahaan dan membayar ekivalen uang dari nilai masuk orang tersebut, ditambah persentase tertentu dari keuntungan. Di sini semuanya dilakukan sejujur mungkin. Nah, itulah yang sebenarnya kami lakukan. Jelas, muncul banyak pertanyaan, baik dari ketidakmauan untuk memahami maupun dari ketidakmauan untuk mendalami. Saya sudah membahas hal ini bahwa format komunikasi, format pendalaman seseorang pengguna dalam produk perusahaan, dalam produk kami, dan juga produk lainnya, tidak selalu mengharuskan keinginan untuk mendalami beberapa proses bisnis, bahkan sedikit lebih dalam daripada sekadar permukaan. Di sini sekarang saya akan mencoba menyentuh beberapa poin utama, kelompok pertanyaan, bagaimana pembayaran akan dilakukan, apa itu jadwal, apakah Anda akan membayar semuanya sekaligus, ya seperti itu. Sebenarnya pertanyaan ya tentang inti dari satu hal ya. Jelas pada awalnya ya di sana kami diberitahu bahwa kita perlu memahami berapa banyak yang berminat. Karena kira-kira mungkin penawaran mencakup sekitar 70% dari audiens, yaitu sebagian besar, dan kami memperkirakan, kami mengasumsikan bahwa semua 70% ini dapat menerima penawaran tersebut. Dan seolah-olah jelas, apakah pada saat dimulainya pembayaran seluruh jumlah akan tersedia, sulit untuk dibayangkan. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan kemungkinan adanya jadwal pembayaran atau dimulainya pembayaran. Secara umum, semua ini diumumkan, dituliskan, dan sebagainya. Jadi, apa itu jadwal pembayaran? Yaitu tugas perusahaan saat ini adalah memahami berapa banyak aplikasi yang akan dikonfirmasi, berapa jumlah yang akan dibayarkan, memahami hasil keuangan kuartal pertama, dan kedua, serta rencana keuangan untuk kuartal ketiga dan keempat. Dari ketiga nilai ini, jadwal pembayaran akan dibentuk, ya, itu akan bersifat individual dan akan muncul di akun pribadi. Jika ingatan saya tidak salah, sekitar bulan Juni, Anda akan mengetahuinya. Tentu saja ini tidak mengesampingkan pembayaran satu kali, dan beberapa sebagian artinya kami bertindak di sini demi kepentingan perusahaan, kami bertindak demi kepentingan pengguna, dan tentunya para peserta yang mengajukan aplikasi dan menyetujuinya, yang keluar dan yang tetap ada. Oleh karena itu, di sini menurut saya di Kemaktamal ini adalah posisi yang sepenuhnya masuk akal, seperti biasanya di perusahaan. Jadi kita melihat, menghitung, menunggu, dan sebagainya.
beberapa pertanyaan terkait dengan apakah mungkin menjual tidak semua 50%, hanya setengahnya. Dan kemudian saya percaya pada perusahaan, tidak ingin semuanya sepenuhnya, tetapi uang sepertinya saat ini juga dibutuhkan. Posisi di sini jelas bahwa kami membeli 100%. Jadi hanya secara keseluruhan apakah di masa depan akan ada aktivitas serupa lagi dan kapan itu akan terjadi, tetapi di sini juga tidak bisa ada jawaban yang pasti. Ya, kami bergantung pada situasi, kebutuhan perusahaan, dan kesiapan untuk melaksanakan acara ini. Saya ingatkan, nah untuk ini kembali, kami telah mempersiapkan selama beberapa tahun sebelumnya, jadi dalam kasus permintaan dan kemungkinan tersebut, namun jelas kami juga melihat banyak keuntungan di dalamnya, ya, yaitu kami mendapatkan kembali saham perusahaan di masa depan akan lebih sedikit berbagi keuntungan ataupun lebih banyak dan dapat dengan tenang mengarahkan untuk pengembangan dan sebagainya. Ini juga merupakan posisi yang cukup masuk akal, jadi kami tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan acara serupa. Nanti perlu diselesaikan kembali. Pertama, siklus ini, perkembangan apa yang menanti ekosistem setelah penyelesaian pembelian kembali, rencana ekosistem. Tahun ini kami memiliki tujuan yang jelas untuk memastikan bahwa uang yang dihasilkan oleh produk kami, IJ, dan secara keseluruhan dari beberapa solusi yang sudah dilakukan menjadi lebih banyak daripada yang kami tarik secara untuk investasi. Artinya, ini juga akan menjadi indikator kesehatan bisnis yang kami jalankan. Artinya, kami bisa menarik uang, bisa menciptakan dari mereka kekayaan intelektual, proyek bisnis. Langkah berikutnya adalah agar proyek bisnis ini jelas mulai menghasilkan keuntungan, dan uang yang dihasilkan menjadi lebih banyak, yang pada dasarnya akan menarik pembayaran dividen, pembayaran beberapa bonus, dan saya peringatkan bahwa mungkin lebih tepat dan wajar untuk menghitung secara keseluruhan. Pendapatan Anda dari perusahaan yang Anda terima dalam berbagai aset dan dalam dolar dan dalam bentuk token project dan dalam bentuk lainnya. Jika kita menghitung, maka kita melihat bahwa nah di sana lebih dari hampir ya, mendekati hingga 2 juta. Jumlah hanya dari akumulasi bonus selama seluruh periode pelaksanaan snapshot, dan jelas kita tidak akan meninggalkan mekanisme ini. Oleh karena itu, perkembangan apa yang menanti ekosistem. Artinya kita bergerak menuju perusahaan yang menguntungkan, yang sebenarnya menghasilkan lebih banyak daripada menarik. Dan sebenarnya ini juga mungkin tidak seharusnya menjadi berita baru bagi Anda. Jika Anda membaca konsep atau setidaknya memahami apa yang kita lakukan oleh karena itu. Tujuan kita adalah menghasilkan lebih banyak, 50% dari keuntungan dialokasikan untuk dividen, dan oleh karena itu, jelas pembelian kembali ini adalah hanya kesempatan untuk keluar di tengah jalan bagi mereka yang membutuhkannya. Jadi, apakah seharusnya semua orang lain yang tetap bersama kita melihatnya seperti itu? Dan saya sangat senang membaca komentar-komentar antusias di berbagai obrolan. Dalam pesan pribadi kami menerima bahwa, wow, keren. Seperti kami bersama Anda, kami melangkah lebih jauh, dan itu sangat menginspirasi saya sebagai CEO perusahaan. Dan tentu saja seluruh tim. Jadi, oleh karena itu, saya pikir bahwa beberapa posting tambahan, kami akan merilis lebih banyak tentang topik ini. Bacalah, jangan lewatkan. Mengucapkan selamat kepada semua orang atas peristiwa penting ini. Ini adalah indikator kesehatan yang menunjukkan semuanya baik dalam ekosistem. Karena aktivitas semacam ini dilakukan dengan keuntungan, semua ini terjadi dan seterusnya. Jadi saya mengucapkan selamat kepada semua orang, dan kita beralih ke topik berikutnya, yang juga merupakan topik bisnis yang solid dan menarik. Bukan topik yang mengkhawatirkan, tetapi menarik, yaitu topik produk validator salon. Tahun lalu kami mempelajarinya di sana, dan menjelang akhir tahun diputuskan untuk mulai memperkenalkannya kepada pemirsa kami.
Dan tentu secara keseluruhan banyak pekerjaan telah dilakukan di dalam ya, jadi kita melihat bahwa ini jelas merupakan contoh, hanya sebagai sentuhan awal terhadap produk infrastruktur semacam itu. Ya, karena Solana bagi kami mungkin arah yang paling populer saat ini di kancah dunia. Namun, wah wah, bukan satu-satunya dalam hal menciptakan semacam proyek infrastruktur berbasis, misalnya validator, dan berbasis beberapa semacam itu global. Teknologi ini bukan kemitraan untuk ini, tidak ada dukungan semacam itu. Project ya, jadi apa itu ya, apa yang diwakilinya. Mungkin, dari sisi klien saya akan mencoba dengan kata-kata sederhana, kemudian mencoba mengapa itu penting dan diperlukan bagi, perusahaan dan klien, apa itu ya ada Solana memiliki program dukungan untuk validator mereka sendiri, artinya mereka perlu membuat jaringan dalam periode tertentu yang akan didukung. Di sana dengan 10.000 validator, ini akan memastikan keamanan, memastikan kecepatan kerja, desentralisasi, dan tingkat ketahanan terhadap kegagalan yang tinggi. Untuk blockchain besar seperti Solana yang saat ini berada di lingkungan informasi yang sangat positif dengan nilai dan harga token yang tinggi, dan ada proyek-proyek yang berkembang di sana. Dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada program di mana secara global setiap orang bisa berpartisipasi, tetapi tidak untuk semua orang. Berdasarkan pengetahuan teknologi, program ini dapat diakses. Artinya Anda bisa menjalankan validator, bisa merawatnya setiap hari, dan seterusnya bisa dilakukan di sana, sehingga Anda semua menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan. Validator Anda bergerak dalam antrean dan sesuai dengan itu, dalam waktu 12-18 bulan Anda masuk ke mainnet dan menjadi validator penuh dan terus merawatnya setiap hari karena hanya setelah setahun. Setelah masuk ke mainnet, kira-kira setelah setahun, ada kesempatan untuk menghasilkan uang dan penghasilannya cukup tinggi karena dalam program ini Solana, saya tidak tahu, mendelegasikan token mereka yang memungkinkan untuk secara signifikan meningkatkan hasil satu validator. Dan apa model bisnisnya? Artinya sebagai perusahaan teknologi jelas kami melakukannya, kami bisa melakukannya dan cukup efektif. Ya, kami mempelajari semuanya. Dan kami menyadari layanan yang dapat kami tawarkan, dan selain itu kami benar-benar memahami bahwa kami sendiri juga membutuhkannya ya. Jadi bagian dari validator akan ditawarkan kepada ekosistem DJI dan nah, hitung saja ya, itu berapa tambahan keuntungan yang diperoleh. Kami bisa mendapatkan ketika 10 validator kami, 100 validator kami masuk ke mainnet, cukup hitung saja. Itu ratusan ribu dolar per tahun. Pada tahun pertama dan seterusnya, semuanya tergantung pada berapa banyak token yang akan terkunci di dalamnya. Nah, maksudnya jelas banyak dan keuntungan dan prospek dan secara keseluruhan arah bisnis yang seolah-olah masuk, bisa disebut sebagai ya yang tegas, karena ini melibatkan pekerjaan dengan server, tim, dan semua itu sederhana. Jelas, Nemakus relatif terhadap layanan apa yang tidak kami sediakan dengan lebih rinci kepada klien melalui kami yang menanganinya. Pengeluaran validator dan pemeliharaannya dalam testnet, pencapaian di sana dijamin, penyelesaian dijamin, dan sesuai pemeliharaan validator. Untuk menambang, tentu saja kami mengambil sejumlah komisi, kami mengambil biaya instalasi untuk itu. Karena semua ini tidak dilakukan secara gratis, ini termasuk gaji karyawan dan beberapa sumber daya, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, ada 2 biaya instalasi yang saat ini minimal, ini adalah biaya instalasi untuk masuk ke testnet dan langsung biaya instalasi untuk masuk ke mainnet sebesar $800 dan sesuai 2 bulan server yang dibayar, yang kemudian juga perlu Anda bayar saat ini. Anda dapat bergabung dengan program ini hanya dengan $21-20, dan selanjutnya mulai bulan ketiga membayar server setiap bulan. Itu satu-satunya yang diperlukan dari klien. Begitu giliran untuk masuk ke mainnet mendekat,
dan kami menjamin untuk mencapainya. Main bahasa Indonesia sesuai. Anda perlu menempatkan stake minimal dengan jumlah token minimal yang diperlukan ke validator ini dan dia langsung mendapatkan delegasi token dari Solana dan mulai menghasilkan dari komisi. Dan di sana menurut beberapa tarif saat ini itu adalah sekitar 200-300 token per tahun. Mungkin lebih, mungkin plus minus. Tetapi jelas beberapa kali lebih banyak daripada biaya. Oleh karena itu, model bisnisnya jelas. Kami sebagai perusahaan mengikuti. Ini bermanfaat. Layanan ini dapat diberikan kepada siapa saja yang menginginkannya. Saat ini. Di awal kami menerima banyak sekali aplikasi pembayaran sudah ada validator sudah diluncurkan di testnet. Dan sebenarnya pekerjaan yang terencana sedang dilakukan, apa yang kami hadapi, bahwa komunitas kami mungkin terbiasa dengan sesuatu yang kurang produk, yang lebih hemat biaya. Seperti dan juga dengan lebih baik lagi, jadi kami bekerja dan melihat ke arah peningkatan aksesibilitas produk ini, tetapi ada dua opsi. Ini bisa menjadi semacam produk di bagian deposito yang kebetulan sudah berusia 1 tahun dan ada postingan terpisah yang dirilis, menarik, yang menghasilkan uang dari menyediakan didukung oleh pekerjaan beberapa validator. Ya, iya. Di sini biaya kita akan sangat minimal dan masuknya akan minimal. Juga kami mempertimbangkan beberapa, bisa dikatakan, mungkin angsuran untuk pembelian pada pembayaran awal ini, tetapi masalahnya belum terselesaikan, mungkin akan ada sesuatu. Jadi, apa yang ingin dikatakan, harga untuk pembayaran awal saat ini adalah yang terendah, yaitu $800 untuk 1 dan untuk 2. Dan itu pasti tidak akan turun. Kemungkinan besar itu akan naik atau akan tumbuh secara bertahap. Tidak semua, karena kita ingin semuanya bekerja tanpa gangguan dengan baik dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi tertentu, baik dari karyawan, putom, maupun tim tingkat tinggi, tetapi pada saat yang sama, keandalan dan hasil dijamin. Oleh karena itu, biaya akan meningkat. Jadi sekarang mungkin adalah kesempatan terendah untuk masuk ke dalam pembayaran instalasi ini, namun juga rekomendasi tulus saya adalah sebenarnya melakukan seperti saya sebagai orang biasa, jelas untuk diri saya sendiri. Untuk pasangan, melalui program yang sama ini, ya, karena saya sendiri tidak ingin melakukan apapun dengan tangan, 2 validator ini, saya pasti akan memilikinya. Ini adalah produk jangka panjang yang sangat menarik bagi saya dan keluarga saya. Mungkin juga untuk anak saya yang berusia 10 tahun, hanya ini yang akan saya sambungkan. Yang kita lihat di pasar, kita melihat bahwa ada peluang bagus sekarang untuk menabung. Jumlah awal ini adalah salon yang perlu Anda masukkan, tetapi itu milik Anda, Anda dapat mengambilnya dan sebagainya. Jadi 100 salon ditambah 10 untuk komisi yang akan diambil oleh salon. Secara umum, produk ini tersedia, ketersediaannya akan meningkat, tetapi harganya akan naik. Jadi di sini seperti bagaimana mengatakannya? Persimpangan. Jadi jika Anda memiliki kesempatan, dan itu pasti ada, banyak dari audiens kami memiliki kesempatan untuk masuk dengan tarif minimum saat ini. Lakukanlah tanpa ragu, karena kami melihat bahwa grafik Solana berfluktuasi, tetapi dalam jangka panjang ini cukup andal. Blockchain teknologi ini memiliki banyak potensi yang bisa dibicarakan. Ya, tentu saja ada risiko. Setidaknya dalam siklus ini harga bisa berfluktuasi. Pada siklus keuangan berikutnya, kemungkinan besar di sana akan mencapai, ya, lebih tepatnya akan lebih tinggi lagi, ya, mungkin $500, 700, mungkin 1.000 dan seterusnya. Mungkin bahkan lebih banyak lagi ada pernyataan seperti itu. Singkatnya, jelas ini akan memungkinkan Anda setidaknya lebih memahami pasar dan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, di sini kami sangat terbuka. Ajukan permohonan di akun pribadi Anda. Kami telah menyederhanakan proses pembelian validator ini, artinya Anda masuk, mempelajari syarat-syaratnya.
membayar biaya instalasi. Ditambah 2 bulan kerja server, lebih tepatnya 2 biaya instalasi, dan itu saja, Anda tidak perlu membayar apapun lagi. Hanya untuk server, pada bulan ketiga, seorang spesialis yang ditugaskan secara khusus akan menghubungi Anda, yang membantu menjawab pertanyaan, menandatangani kontrak, menjalani prosedur KYC di salon, dan tentunya mengatur menerima semua yang diperlukan dari Anda. Ya, untuk pengaturan validator, Dayor ditandatangani dan semua tugas Anda dapat langsung di sana. Untuk jangka waktu tertentu, membayar server, dan tidak perlu melakukan banyak hal, hanya mengawasi. Dan jika diperlukan, kami akan menginformasikan dan menghubungi Anda. Namun, jelas transparansi di sana sudah diatur dan tingkat layanan akan selalu meningkat. Jadi, bagi mereka yang sudah lama berpikir, dengan tulus, rekomendasi manusia adalah untuk mengajukan aplikasi, membayar. Dan sebenarnya menjawab, manajer yang akan menghubungi Anda untuk menjalankan prosedur pengaturan. Nah, sebenarnya itu saja. Mungkin saya sudah berbicara terlalu banyak misal tentang hal ini. Mari kita bicara. Saya secara umum puas dengan pertemuan ini. Dalam webinar ini kita telah membahas tentang tujuan pembelian kembali dan produk berikutnya. Dan mungkin saya ingin menekankan sekali lagi tentang semacam orientasi kami pada audiens baru yang secara bertahap datang tetapi menginginkan sesuatu yang lebih sederhana. Oleh karena itu, yang dimaksud adalah sederhana dari sudut pandang penggunaan kata-kata yang lebih sedikit. Jadi mungkin dalam waktu dekat format komunikasi seperti itu. Tambahkan, mengapa saya berterima kasih kepada Anda untuk pertemuan ini dan webinar ini. Saya berharap Anda mengikuti ekosistem DGU, mengikuti perkembangan, mengambil posisi yang tepat, memberikan kontribusi pada pengembangan ekosistem, karena semua ini dicatat, diingat, dan mempengaruhi hasil keuangan secara keseluruhan, hasil keuangan Anda, dan secara keseluruhan pada kehidupan setiap orang. Terima kasih. Semoga sukses.